ulama salaf kalau yang kelompok salaf yang sekarang sama atau lain? Ya. Dari sudut nama itu hampir sama. Ulama salaf, ulama yang merujukannya kepada salafus soleh, orang-orang soleh zaman dulu, gitu. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, misalnya gitu. Nah, sebetulnya yang sekarang menyebut dirinya Salafi itu sebetulnya asalnya Wahabi. Beneran nggak? Ya. Asalnya tuh Wahabi dari paham Syekh Abdul Wahab di Saudi dulu. Terus menyebar kemana-mana. Inti dari paham Wahabi ini adalah disederhanakan jadi TBC. Pernah dengar nggak TBC? Ini bukan nama penyakit. TBC itu takhayul, bid'ah dan khurafat. Itu kalau mendengar dakwahnya Wahabi itu fokusnya TBC aja. Bid'ah lu, khurafat tuh, takhayul gitu. Jadi itu yang dikembangkan gitu. Lama-lama paham ini kurang bisa diterima masyarakat internasional, apalagi Indonesia. Kurang bisa diterima. Kenapa? Karena bertentangan. Misalnya nih, kenapa sholat pakai geremengan aja? Tuh geremengan, bergeremeng aja. Zikir, bid'ah tuh. Gitu. Nah, sebetulnya tidak bisa langsung mencap bid'ah. Kenapa tidak langsung mencap bid'ah? Nggak boleh mencap bid'ah karena ada dasarnya. Misalnya nih, Bapak baca kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Itu kitab hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, ahli hadis, ya, yang nulis kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada kitab segini. Di dalam salah satu babnya dituliskan Babul Adhkar ba'da sholatil mafruḍah, zikir setelah sholat fardu. Di antara hadis itu ada hadis Sahih Muslim. Karena Rasulullah SAW yastaghfiru thalathan ba'da sholatil mafruḍah. Nabi selalu istighfar 3 kali setelah sholat fardu. Bisa tangkap nggak? Itu. Berdasarkan hadis Sahih Muslim ini, maka Al-Kautsar kalau habis salam, kanan kalau salam kiri, astagfirullahaladzim. Ada nggak gitu? Astagfirullahaladzim, astagfirullah 3 kali. Nah, baca astagfirullah 3 kali itu bukan bid'ah, ada hadisnya, gitu. Bisa tahu nggak? Karena melafalkannya kedengeran, orang Wahabi nggak demen. Diem aja lu kalau habis sholat, bingkem. Yang bunyi dibilang bid'ah. Bisa tahu nggak? Kalau bid'ah nggak ada dalilnya. Allah mantap salam ada hadisnya, Pak. Baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 30 kali, tahlil 1 kali, ada hadisnya. Hadisnya sahih. Kalau ada hadisnya bukan bid'ah dong, gitu. Itu digencarkan tuh, gitu. Lama-lama karena paham Wahabi ini kurang diminati oleh orang banyak, ganti nama Salafi. Paham itu? Kalau Wahabi nggak laku, diganti Salafi, seolah-olah seluruhnya ulama salaf nih, gitu. Padahal tunggu dulu, lihat dulu, gitu. Paham nggak tuh? Kalau ulama salafi seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali nggak pernah nyaci orang, nggak pernah. Kedengeran nggak? Nggak pernah ngatain orang, nggak pernah mencela orang, meskipun beda. Contoh nih, masih ngedengerin nggak? Ya nggak ditanya sih. Contoh nih, ya. Kalau menurut mazhab Maliki, doa kunut ada.
Menurut mazhab Syafi'i doa kunut subuh ada. Bedanya di mana kok adanya? Ada tapi beda. Kalau mazhab Maliki subuh itu ada kunut gitu. Bacanya kunut rakaat kedua setelah surat sebelum ruku. Tuh. Kedengeran nggak? Bapak pergi ke Maroko nanti mau ke Maroko kan? Dari Maroko ke Spanyol. Maroko tuh mayoritas orang Maliki itu. Gitu. Rakaat kedua sebelum ruku baca doa kunut subuh. Gitu. Paham? Gitu. Menurut mazhab Syafi'i kunut dibaca subuh ketika i'tidal. Sami Allahu liman hamidah baru baca doa kunut. Meskipun berbeda, tapi nggak saling nyaci. Tuh, nggak ngatain, dihormatin, gitu. Kenapa? Udah mapan nih ilmunya. Jelas? Udah mapan. Makin mapan ilmu, makin toleran, ya, makin menghargai orang. Makin sederhana ilmu, taunya seile-ilenya. Nggak ada orang Betawi ya. Taunya cuma satu-satunya, begitu beda kita kamu. Paham gak tuh? Nah, itu sebabnya saya bilang sama semua jemaah, sebaiknya kalau belajar ya guru yang lebih mumpuni lah, gitu. Jangan suka nyaci orang. Paham gak tuh? Ganti nama supaya laku. Tapi tunggu dulu. Kalau nggak ada rujukannya, nggak ada ini, semua dibilang bid'ah, jelas tuh. Kembali pada asasnya, Wahabi itu TBC, tahayul, bid'ah, khurafat. Paham ya? Tahayul, khurafat. Paham nggak ini? Dan pada umumnya yang bikin beda lagi, kalangan ini hanya memahami teks secara harfiah, begitu hurufnya, begitu maknanya. Kamu takwil, paham nggak? Nggak mau. Paham ya? Nggak mau dia takwil dia. Contoh nih, ada hadis ahful lihyah, panjangkan jenggotmu. Paham nggak tuh? Begitu bunyinya, ya udah dipanjangin aja dah. Paham nggak tuh? Dia nggak mau dalam konteks apa hadis itu, dalam rangka apa hadis itu. Kalau ditelusuri lagi juga jauh, bahwa perintah menyuruh sahabat untuk memakai jenggot itu dalam konteks perang. Dengeran nggak? Ya. Dulu kan orang perang nggak pakai seragam. Dengeran nggak? Nggak pakai seragam. Nah, tengernya nih. Nah, asal jenggotnya pasti muslim nih, gitu. Pasang jenggot, gitu. Paham nggak tuh? Gitu. Yang memahami hanya bunyi hurufnya aja, nggak ngelihat konteksnya, ya begitu pahamnya. Lebih celaka lagi, maki-maki. Kalau ada ustadz nggak pakai jenggot, bukan sunnah Nabi, bukan tempat Nabi tuh, kacau aja gitu. Kebetulan Sukrisno Hadi nggak ada jenggotnya. Paham gak tuh? Jangan lu dengerin lu, Sukrisno Hadi itu pasti nggak beres tuh orang. Gitu, ke situ jadinya. Udah mulai tuh masuk ke kancah memusuhi orang, gitu loh. Tadinya karena beda paham, gitu. Karena memahami letter, kemudian beda nyaci. Ini jadi pecah umat Islam. Saya biar nggak pakai jenggot, menghormati pakai jenggot. Beneran itu? Silakan aja pakai jenggot, malah lebih ganteng. Mas Slamet tak tambah pakai jenggot, malah makin ganteng dia. Cepet punya anak ya.
Saya nggak ngatain. Saya kalau ceramah nggak ada ngata-ngatain orang. Silakan aja. Dalam rangka cinta pada Rasulullah silakan. Paham sampai sini? Jangan karena beda terus ngatain. Begitu ngatain sudah mulai pecah tuh Pak. Kalau saya sih bilang semua orang Islam saudara. Apa kayak sukunya Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, orang manapun asal dia Muslim saudara saya. Oh dia beda pendapat nggak apa-apa, yang penting Muslim saudara saya. Jelas nggak tuh? Malah saya menganggap bukan cuma Muslim, ada tetangga bukan Islam, tapi orang Indonesia saudara saya itu. Takut nih ngaji begini nih. Dengeran nggak? Bapak punya tetangga Bapak bukan Islam, tapi orang Indonesia, ada nggak? Saudara kita. Saudara apa Pak Ustaz? Saudara sebangsa. Dalam soal agama, lakum dinukum. Contoh nih, Ketua RW di Villa Kelapa II mengedarkan edaran dalam rangka menghadapi musim penghujan kepada seluruh warga Villa Kelapa II diminta kerja bakti membersihkan parit, misalnya gitu. Keluar semua nih, yang Muslim keluar, yang bukan Islam keluar. Boleh nggak kerja bakti bareng? Boleh. Takut namanya nyautinnya? Boleh. Boleh aja kerja bakti bareng dalam rangka membersihkan parit supaya nggak banjir. Begitu adzan zuhur, yang Muslim bilang, maaf ya saya mau izin dulu ke Masjid Al-Kautsar mau sholat. Yang bukan Muslim silakan. Ada penghargaan. Jelas nggak tuh? Bahkan itu orang sama-sama orang Indonesia meskipun bukan Islam. Ada manusia bukan Indonesia, bukan Islam, orang asing, saudara saya, saudara kita. Pusing lagi mengaji nih. Misalnya, saya pernah sama ibu-ibu bapak sini ya, ke Belanda, ke Amsterdam. Sudah 3 kali ke Amsterdam, ke Prancis, Luxembourg, kemudian ke Belanda, ke Belgia. Waktu sampai di Belanda, di Amsterdam, orang Belanda justru hormat sama kita. Dihormatin kita, dipersilakan dengan baik, dengan bahasa yang hormat. Padahal dulu penjajah dia. Kita hormati lagi dong. Bisa tangkap nggak tuh? Saya dulu diundang ke Amerika dan Kanada. Di Amerika saya dibukain pintu sama orang bule. Saya bilang terima kasih gitu. Masa bilang terima kasih aja nggak? Gara-gara terima kasih jadi sirik kan nggak dong? Sirik lu mau ucapin terima kasih. Masa orang baik bukain pintu, saya mau keluar dia bukain pintu, saya bilang terima kasih. Masa kalau gara-gara begitu jadi syirik? Enggak lah. Meskipun dia bukan Islam, bukan Indonesia, tapi dia manusia ciptaan Allah. Gimana tuh letaknya? Kita mesti hormatin dia. Gitu. Ada hadisnya. Irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kasih sayangilah semua yang ada di atas muka bumi ini. Kamu akan dikasih dan disayangi oleh orang yang semua yang ada di langit. Kalau begitu, menghormati manusia sepanjang tidak melanggar akidah dan syariat disuruh. Amin. Ya Robbal. Nah, kalau saya gitu, jadi saya nggak eksklusif, saya inklusif, terbuka. Cuma udah jam 2 nih. Cukup dulu ya.